Yang kemarin tentang najis-najis yang dima'fu dan dimaafkan di dalam air, baik airnya sedikit ataupun air yang banyak. Adapun najis-najis yang ma'fu di dalam air dibagi menjadi dua. Yang pertama ada suatu najis yang tidak kelihatan mata orang yang wajar, orang yang biasa. Dan yang kedua itu adalah bangkai suatu hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dibelek atau dipotong anggota badan sewaktu masih hidupnya. Nah, di sini kita akan bahas di setiap ini dari dua ini memiliki syarat. Syaratnya yaitu ntar akan kita sebutkan. Yang pertama tadi kita bahas adalah najis yang tidak kelihatan mata. Najis yang tidak kelihatan mata ini Pak, kata para ulama dari mazhab Imam Syafi'i bahwasanya menurut Imam Ibnu Ramli mutlaqan, baik itu najisnya itu mukhalladhah atau mutawassithah atau mukhaffafah, itu semua dima'fu apabila tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, kecuali najis yang mukhalladhah. Kalau najis yang mukhalladhah itu tidak dima'fu, jatuh ke dalam air walaupun tidak kelihatan oleh mata. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Dan yang kedua najis yang dima'fu di dalam air yaitu adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah atau tidak mengalir darahnya ketika dipotong anggota badannya ketika masih hidup. Nah, yaitu dari semua ini diambil kesimpulan semua dua yang dima'fu ini memiliki syarat. Yang pertama syaratnya ketika itu bangkai dan juga itu najis jatuh ke air tidak merubah warna air tersebut atau rasanya atau baunya. Dan yang syarat yang kedua yaitu tidak diletakkan secara sengaja. Yang ketiga tidak diletakkan setelah meninggal itu bangkainya. Yang keempat itu harus dijatuhkan dengan angin. Dan kita akan bahas najis air yang menjadi tahir ghairu mutahhar, suci akan tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci, yaitu adalah air yang banyak ataupun air yang sedikit terkena benda yang bisa merubah air tersebut dan benda tersebut suci seperti sabun, seperti shampoo, seperti benda-benda yang suci seperti kopi, gula. Nah, itu tercampur ke dalam air tersebut dan dia itu yasnubu ismuhu, dan itu benda mencabut nama air tersebut. Maksudnya apa? Mencabut warna air tersebut. Contohnya kita lihat air putih, kita campur dengan sabun. Nah, ketika itu sabun udah mulai mendominasi itu air dan juga merubah air tersebut namanya, bukan lagi disebut dengan air putih akan tapi disebut dengan air sabun, maka itu telah mencabut namanya dan itu telah dihukumi tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, tapi boleh dipakai karena itu masih suci, akan tapi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Seperti air kopi itu telah mendominasi dan telah merubah warna air tersebut dan namanya, maka itu air itu suci, akan tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Walaupun itu perubahannya yang tahir, yang suci. Dan yang kedua, apabila itu najisnya itu sama daripada sifat-sifatnya, warnanya warna putih seperti air putih, bau yang tidak ada lagi rasanya, seperti contohnya ada air kencing yang tidak memiliki bau, warna dan rasa lagi, kemudian jatuh ke dalam air. Gimana cara kita mentakdirkannya, mengukur air tersebut? Dengan cara kita ini mengukur dengan kalau
ini jatuh warnanya, merubah warnanya, kita cek warnanya dengan warna jus, setelah jus apa, jus jeruk. Yang kedua, wata'muhu, kalau dengan rasanya kita mau mengecek apakah yang berubah ini adalah rasanya, yaitu dengan warna rumman, jeruk. Dan kalau baunya dengan bau gahru. Nah, itulah cara kita mentakdirkan atau mengukur apakah air ini menjadi najis atau tidak. Kejatuhan tadi najis yang tidak memiliki sifat-sifat yang hampir sama sifatnya seperti air, kecuali itu hukumnya najis saja. Nah, seperti mana kita mau mengeceknya? Tadi dengan cara kalau baunya tadi dengan bau gahru, kalau warnanya tadi dengan warna asir dengan warna jus, kalau rasanya dengan warna rasa lemon. Nah, kalau sekira-kiranya kalau dicampurkan itu air yang najis tadi dicampurkan ke dalam air, kemudian airnya tuh yang itu satu cangkir. Nah, kita tuangkan juga satu cangkir daripada tadi ta'muhu walihi warihuhu walaunuhu, seperti gahru tadi, kemudian tadi jeruk, dan kemudian tadi adalah jus. Nah, kalau berubah dikira-kirakan satu cangkir dijatuhkan berubah warna air, berarti itu dihukumi yastubu ismuhu, mengubah warna air tersebut, mengubah nama air tersebut, maka hukumnya air tersebut menjadi najis. Nah, itu tadi pembahasan tentang najis yang dima'fu di dalam air. Intinya apa? Ada dua. Yang pertama adalah yang tidak kelihatan mata atau percikan-percikan kencing seperti contohnya. Yang kedua adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika dipotong anggota badannya ketika masih hidup. Itu dalil dari mana? Dalilnya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Apabila waqa'a fi inai hadikum, apabila jatuh di wadah air salah satu dari kalian al-dzubab, lalat, fagmishu, maka celupkanlah lagi lalat itu. Fa inna fi janahaihi, karena sungguhnya di antara dua daripada sayap nyamuk tersebut, lalat tersebut, syifaan, salah satunya adalah obat, wa fi akhar da'an, dan di satu yang lainnya adalah obat. Nah, jadi ya penyakit. Nah, jadi misalnya takutnya karena ragu-ragu kalau yang terjatuh itu cuma satu sayap doang, dan juga yang terjatuh tersebut adalah penyakit, maka diperintahkan Nabi celupkan semuanya. Dan ini menunjukkan bahwasan dalil najis yang tidak mengalir darahnya itu kalau jatuh ke dalam air tidak menjadikan air tersebut najis, karena lalat itu tidak mengalir darahnya dan tidak memiliki darah. Inilah akhir daripada pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.